Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat malam dan selamat beribadah kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada saat ini kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan, kalau kita boleh diberikan kesempatan satu kali lagi untuk datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Mari saudaraku, kita boleh bersungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan. Mari kita puji namanya, kita sembah Dia, kita angkat pujian, satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta,
Sungguh benar ya Bapa, kami rindu agar senantiasa kami boleh datang kepadamu ya Tuhan. Kalau kami boleh diberikan satu kesempatan untuk kami boleh datang kepadamu, biarlah kami tidak menyia-nyiakan kesempatan itu ya Tuhan. Tetapi kami mau datang dengan penuh kerinduan. Kami boleh mengambil setiap kesempatan itu, sehingga hati kami boleh penuh dengan sukacita yang dari surga. Terima kasih ya Bapa di surga, kalau pada saat malam hari ini, kami boleh datang kembali beribadah dalam ibadah tengah minggu kami. Semuanya karena kasih-Mu Tuhan, semuanya karena anugerah-Mu Tuhan bagi kami setiap anak-anak-Mu. Tiada terukur, tiada terbilang setiap kasih-Mu Tuhan bagi kami setiap anak-anak-Mu. Kalau kami boleh datang pada saat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, semuanya ya Bapa, kami letakkan itu di hadapan-Mu ya Tuhan, agar semuanya itu boleh berkenan di hadapan-Mu dan semuanya itu boleh menyukakan hati-Mu ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, dikala kami ingin datang kepadamu, ada kuasa kegelapan yang selalu ingin mengganggu kepada kami. Tetapi saat ini Tuhan Yesus, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai Engkau kuasa kegelapan yang masih tinggal di dalam hati dan kehidupan kami, bahkan di dalam seluruh ruangan rumah ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usir Engkau iblis keluar. Tinggalkan kehidupan kami, tinggalkan rumah kami, dan jangan kembali lagi. Haleluya. Kami mau meletakkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Mohon Tuhan Kau yang boleh mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Tetapi berkenan kiranya Engkau boleh hadir, Roh Kudus-Mu yang boleh menaungi sepanjang ibadah yang kami lakukan, sehingga semuanya itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada saat malam hari ini. Kiranya kuasa kasih-Mu Tuhan Yesus boleh menaungi, sehingga bukan dengan keberadaan dan kepikiran kami lagi, tapi biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus boleh hadir dalam kehidupan kami, sehingga kami semuanya boleh melakukannya itu di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan memulai ibadah kami pada saat malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalau saat ini kita menjadikan Tuhan Yesus yang terutama di dalam kehidupan kita, biarlah itu semuanya boleh tetap ada di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita melupakan kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi biarlah semakin hari kita boleh semakin mencintai Tuhan Yesus. Tinggikanlah Dia, masyurkanlah namanya. Kita anggap pujian yang terutama.
Biarlah kita mau mencintai Tuhan Yesus sampai selama-lamanya, selama kita masih ada di dalam dunia ini. Bila kita tetap menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, sebab tidak ada kasih yang lebih besar selain dari kasih dari Tuhan Yesus Allah Bapa kita. Kita angkat pujian, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Bapa,
Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saudaraku, kita buka mata telinga rohani kita, agar pada saat malam hari ini, firman yang diperdengarkan itu boleh ada di dalam kehidupan kita, yang membuat kita dan membentuk kita menjadi anak-anak yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah firman itu boleh senantiasa menjadi jalan di dalam kehidupan kita, yang memberi kekuatan, yang memberi pertolongan di dalam kehidupan kita. Sebelumnya kita angkat pujian, walau 1000 rebah di sisiku. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Engkaulah Allah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkaulah yang menyertai di dalam kehidupan kami. Dikala semua yang ada di sekeliling kami
membuat kami menjadi takut. Tetapi kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami meletakkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terimalah akan setiap pujian kami, pengagungan kami Tuhan. Sungguh sangat jauh dari sempurna dan penuh dengan kekurangan. Tetapi biarlah semuanya kami letakkan di hadapan-Mu. Kiranya itu semuanya boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman yang membuat kami menjadi kuat. Firman yang membuat kami menjadi hidup. Biarlah Tuhan, Engkau yang memperdengarkan itu kepada kami semuanya. Sehingga firman-Mu tidak ada satu pun yang berlalu dari kehidupan kami. Tapi senantiasa firman-Mu boleh tinggal di dalam hati dan kehidupan kami. Agar kami boleh menjadi terang, agar kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Daniel yang sebentar akan memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang boleh hadir dalam kehidupannya. Kuasa Roh-Mu yang kudus boleh ada di dalam kehidupannya. Sehingga dikala dia memberitakan firman-Mu, bukan dari perkataannya lagi, tapi biarlah semuanya itu berasal daripada-Mu ya Tuhan, dan semuanya itu boleh sampai kepada kami semuanya. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai sama-sama mempelajari bagian dari firman Tuhan pada malam hari ini. Firman Tuhan malam hari ini bertemakan hukum yang terutama, yang terambil dari kitab Matius 22 ayatnya ke-34 sampai dengan 40. Demikianlah firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Orang Farisi selalu mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Bukan untuk mendengar pengajaran, bukan untuk mendengar kabar yang dibawa oleh Tuhan Yesus, tetapi untuk mencari celah di mana mereka bisa menjatuhkan, bahkan mungkin bisa menangkap Tuhan Yesus melalui setiap perkataannya. Salah satunya yang baru kita baca adalah seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Tuhan, hukum manakah yang terutama dari hukum Taurat? Dan kita telah mendengar bahwa Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Orang itu bertanya tentang hukum Taurat, tapi Tuhan Yesus menjawab dengan hukum yang berbeda. Dia menjawab dengan
2 hukum yang terutama. Sedangkan Taurat kita tahu dia memiliki 10 hukum. Kita tahu 10 peraturan. Di sini Tuhan Yesus menyatakan, dia menyederhanakan hukum Taurat sekaligus juga menyempurnakan hukum Taurat itu sendiri. Kalau kita lihat dalam hukumnya yang pertama, yang dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini hukum yang mengatur manusia dengan Allah, yang menggambarkan hubungan manusia dengan Allah, bahwa manusia itu harus mengasihi Tuhan dengan segenap kehidupannya. Kalau kita melihat dalam hukum Taurat, hukum manakah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah? Mari kita lihat dalam Ulangan pasal 5 ayat 7 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetaplah, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amin. Ini adalah hukum yang pertama sampai hukum yang keempat dari hukum Taurat. Hukum yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua adalah jangan membuat patung atau menyerupai apapun, dan jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Yang ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kalau kita melihat dari hukum Taurat ini yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, Tuhan tidak ingin kita beribadah kepada Allah lain selain Allah Bapa yang di sorga. Tuhan tidak ingin kita sujud menyembah kepada Allah lain selain pada Allah Bapa di sorga, pencipta semesta alam. Allah tidak ingin kita tunduk sujud kepada buatan tangan manusia sendiri. Sebab hanya ada satu Allah, ialah Bapa yang di sorga, pencipta semesta alam ini. Kalau kita melihat dari perjanjian lama, maka itulah yang disebut hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, yang telah Tuhan sederhanakan dan Tuhan sempurnakan dalam hukum yang terutama yang kita kenal dengan hukum kasih yang pertama,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Tapi kita boleh melihat dalam pengajaran Tuhan Yesus di Perjanjian Baru, dalam pengajaran Injil, dalam Yohanes 14, kita lihat Yohanes 14 ayatnya yang ke-21. Yohanes 14 ayat 21, demikianlah firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Pengajaran dari Tuhan Yesus dalam Perjanjian Baru mengatakan bahwa orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang memegang perintahnya. Artinya apa? Orang yang dengar-dengaran akan setiap firman-Nya dan melakukannya. Dialah orang yang mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan pasti dikasihi pula oleh Allah. Sungguh berbahagia orang yang dikasihi oleh Allah. Tapi dari diri kita harus menunjukkan sikap bahwa kita pun mengasihi Allah. Dengan cara dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dengan cara melakukan firman Tuhan. Itulah tandanya bahwa kita mengasihi Allah. Bagaimana kalau kita tidak melakukannya? Ya sudah pasti kita tidak mengasihi Allah. Walaupun di bibir mulut kita mengakui Tuhan adalah Allah, tapi kita tidak pernah melakukan setiap firman-Nya, kita tidak dengar-dengaran akan setiap firman-Nya, itu artinya kita belum mengasihi Allah. Mari kita lihat dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Amin. Jadi mengasihi Allah itu ternyata bukan hanya sekedar hubungan kita dengan Allah, tapi juga hubungan antara sesama. Firman Tuhan katakan kalau kita tidak bisa mengasihi saudara kita yang bisa kita lihat, bagaimana kita dapat mengatakan kita mengasihi Allah yang tidak kita lihat? Marilah kita dengan sungguh mengasihi Allah sesuai dengan perintah Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan kita akan masuk lihat dalam hukum yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau hukum yang kedua adalah hukum yang mengatur
hubungan antar sesama manusia. Kita lihat dalam hukum Taurat yang dulu pernah Tuhan berikan kepada Musa. Kita kembali buka kitab Ulangan yang kelima. Kitab Ulangan pasal 5 ayatnya yang ke-16 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang samamu. Jangan mengingini istri samamu dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Inilah hukum yang kelima sampai ke-10 dalam hukum Taurat yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Hukum yang kelima adalah hormatilah ayah dan ibumu. Hukum yang ke-6 jangan membunuh. Ke-7 jangan berzina. Ke-8 jangan mencuri. Ke-9 jangan mengucapkan saksi dusta tentang samamu. Yang ke-10 jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu, yang telah Tuhan sederhanakan dan Tuhan sempurnakan menjadi kasihilah sesamamu manusia. Kita juga akan lihat melalui pengajaran dari Tuhan Yesus tentang kasih terhadap sesama ini. Tertulis dalam kitab Matius yang kelima, Matius 5 ayatnya yang ke-39. Ayat 39 sampai 46. Matius pasal 5 ayat 39 sampai 46. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Amin. Inilah kasih yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sungguh kalau kita boleh membaca ayat ini, sangat berat menjalankan kasih itu. Tidaklah mudah.
Kalau ada orang yang menampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Kalau ada orang yang menginginkan bajumu, serahkan juga jubahmu. Kalau ada orang yang menginginkan kau berjalan 1 mil, berjalanlah bersamanya 2 mil. Bahkan di sini dikatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sungguh dibutuhkan suatu pengorbanan ya saudara, untuk melakukan kasih ini agar sempurna sesuai dengan firman Tuhan. Sebab di sini firman Tuhan mengingatkan kalau kita berbuat kasih hanya kepada orang yang mengasihi kita, apakah upahmu? Karena orang berdosa pun juga melakukan hal yang sama. Justru kelebihannya dari kita orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mau mendengar pada Tuhan, kalau kita mau setia, kita mau taat kepada firman Tuhan, Tuhan akan menguatkan kehidupan kita. Tuhan akan memampukan kita sehingga bagi orang yang membenci pun kita bisa mengasihi. Bagi orang yang telah menyakiti kita pun kita bisa mengasihi. Membagi kasih yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita kepada orang-orang itu. Inilah yang Tuhan kehendaki. Inilah pengajaran kasih yang telah Tuhan ajarkan kepada sesama manusia. Kita buka 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-18. 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-18. 1 Yohanes 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Seringkali orang mengatakan, aku sudah mengasihi dia, aku sudah mengampuni dia, aku sudah memaafkan dia. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan kasih itu dilakukan, bukan diucapkan. Ada perbuatan nyata yang menunjukkan bahwa kita benar mengasihi orang itu. Itu yang Tuhan inginkan. Dengan cara kita menunjukkan kasih itu, menunjukkan bahwa kita adalah benar murid-murid Tuhan Yesus. Kita akan buka dalam ayatnya yang terakhir. Kita akan buka dalam 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-4 sampai ke-8. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu,
sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, dan pengetahuan akan lenyap. Amin. Kalau kita membaca ini, inilah definisi dari kasih itu. Inilah yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat, sepertinya kalau orang yang sudah memiliki kasih ini, sempurna kehidupannya. Benar, saudara. Bagi mereka yang telah memiliki kasih dan telah melakukan kasih bagi semua orang, sempurnalah kehidupannya. Sebab di antara iman, pengharapan, dan kasih, yang terbesar di antaranya adalah kasih yang menyempurnakan kehidupan kita. Sebab kasih itu bersifat kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan menutup ibadah kita. Kita akan angkat pujian Kau Tetap Allah. Pencipta segala yang ada.
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebab sungguh besarlah kasih setia-Mu yang telah Kau nyatakan bagi kami ya Tuhan di tempat ini. Bapa Surgawi, benarlah apa yang telah kami nyanyikan di hadapan-Mu. Pujian yang kami naikkan bahwa Engkaulah Allah kami. Ya, Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya, tetaplah Engkau ya Tuhan Yesus menjadi Allah, Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman yang telah Engkau berikan bagi kami. Firman yang mengajar bahwa kami harus mengasihi Engkau terlebih dahulu ya Tuhan. Lalu kami harus mengasihi sesama kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk melakukan kasih itu. Ajar kami ya Tuhan untuk melakukannya. Terlebih untuk melakukannya kepadamu. Yaitu kasih itu ya Tuhan kepadamu. Dengar-dengaran dan melakukan firman-Mu. Ajar kami, kuatkan kami dalam melakukan kasih itu ya Tuhan kepada sesama kami, membagikan kasih yang telah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk ibadah malam hari ini. Biarlah kami semua yang mengikuti dari rumah kami masing-masing, atau dimanapun kami ya Tuhan, biarlah kami telah memperoleh berkat yang daripada-Mu melalui ibadah ini. Bapa di surga, di malam ini juga kami menaikkan permohonan kami kepadamu bagi sidang jemaat-Mu ya Tuhan yang ada di gereja kami. Berkenanlah ya Allah kiranya ada pemeliharaan-Mu dalam setiap kehidupan mereka. Apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan, berkenanlah kiranya Kau mencukupi dan memenuhi dalam kehidupan mereka. Mohon perlindungan-Mu ya Tuhan dalam setiap lepas rumah tangga. Dari keadaan ya Tuhan Yesus pandemi COVID ini. Agar jangan pandemi ini ya Tuhan menyentuh atau terkena kepada sidang jemaat-Mu ya Bapa. Tapi berkenanlah Kau melalukan dari segenap kehidupan sidang jemaat-Mu di tempat ini. Demikian juga dengan setiap kerinduan hati mereka yang mereka naikkan ke hadapan-Mu. Berkenanlah Kau mendengar dan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Mereka yang berdagang, mereka yang berusaha, mereka yang bekerja, mereka yang bersekolah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Setiap penghidupan mereka, berkenanlah Kau yang memimpin dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka saksi-Mu di lingkungan mereka, baik bagi teman-teman mereka ya Tuhan Yesus. Agar orang yang ada di sekeliling mereka juga boleh melihat keselamatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga bawakan sidang jemaat-Mu yang merindukan suatu pekerjaan. Mohon bukalah jalan bagi saudara kami ini ya Tuhan, kepada suatu pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya dan tidak mengganggu dalam setiap jam ibadah dan pelayanannya. Bapa, demikian juga dengan setiap saudara kami yang mengalami kelemahan, sakit penyakit. Mohon ya Tuhan Yesus, Kau jamah dalam kehidupan mereka. Seperti saudara kami Michael, saudara kami yang lainnya Tuhan. Biarlah Kau nyatakan kuasa dan mujizat-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Agar melalui perkara ini pun ya Bapa, boleh menjadi kesaksian
bagi kemuliaan-Mu. Amin. Kami juga bawakan sekeliling jemaat-Mu, mereka yang mulai undur, tawar hati ya Tuhan Yesus. Yes. Mohon jamahlah dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga boleh ada suatu kebangkitan rohani di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga membawakan gereja-Mu ya Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu. Mohon perlindungan-Mu ya Tuhan bagi gereja kami. Biarlah gereja kami ini ya Tuhan boleh menjadi kesaksian, boleh menjadi tempat di mana Engkau bersemayam, agar setiap jiwa yang lalu lalang Tuhan, baik di depan baik di samping rumah ibadah kami, boleh merasakan sungguh Engkau ada di tempat ini, nyata di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau Engkau berkenan, biarlah gereja ini tetap ada Yesus. sampai kedatangan-Mu kali kedua ya Bapa. Haleluya. Demikian juga dengan setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang Engkau tetapkan di gereja ini. Dari Ibu Gembala kami ya Tuhan, para pendeta kami, para pendeta muda kami, para pengerja kami bawakan ke dalam tangan-Mu. Mohon urapan-Mu ya Tuhan dalam segenap kehidupan mereka. Mohon kesehatan ya Tuhan senantiasa dalam kehidupan mereka. Penjagaan-Mu ya Tuhan Yesus, Kau nyatakan di dalam kehidupan mereka. Bapa Surgawi, persatukanlah pelayanan kami semua di dalam satu visi dan misi untuk kemuliaan nama-Mu. Sehingga boleh terselenggara ya Tuhan satu ibadah yang kudus, yang berkenan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa Surgawi, kami juga membawakan kota kami ke dalam tangan-Mu, bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkenanlah ya Allah Engkau melihat, mengarahkan pandangan-Mu kepada bangsa dan negara ini. Berkenanlah kiranya belas kasihan-Mu turun bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Ampunilah setiap dosa dan pelanggaran bangsa kami di hadapan-Mu. Bapa, biarlah bangsa ini ya Tuhan boleh melihat terang kasih-Mu, keselamatan yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Lindungilah bangsa ini ya Tuhan dari setiap bencana alam, bencana-bencana yang mengintip, baik itu bencana alam, bencana ekonomi, bencana kesehatan ya Tuhan. Halaukanlah itu depan negeri kami. Tapi berkenan Engkau mengaruniakan keamanan, kedamaian bagi bangsa dan negeri kami ini ya Tuhan Yesus. Mohon berkat-Mu bagi para pemimpin kami yang mengatur jalannya pemerintahan di negara ini ya Tuhan Yesus. Dari Bapak Presiden kami dengan segenap jajarannya, baik mereka yang duduk dalam anggota Dewan, MPR dan DPR ya Tuhan Yesus. Biarlah semua ada dalam kendali-Mu, biar semua ada dalam kuasa-Mu. Nyatakanlah ya Tuhan kuasa dan kebenaran-Mu di tengah-tengah para pemimpin kami, sehingga mereka ya Tuhan boleh ada rasa takut akan Engkau ya Tuhan Yesus dalam menjalankan pemerintahan ini. Berikanlah ya Tuhan kesempatan bagi para pemimpin kami untuk mengenal nama-Mu, untuk mendengar keselamatan daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga bawakan umat pilihan-Mu, umat Israel ke dalam tangan-Mu. Mohon perlindungan dan penjagaan-Mu bagi umat-Mu ya Tuhan Yesus, dari bangsa-bangsa yang ingin menghancurkan. Berkenan Engkau membela ya Tuhan setiap hak-hak mereka. Biar Engkau menjadi pembelanya ya Allah. Bapa, biarlah dalam hati bangsa yang keras ini ya Tuhan Yesus, boleh Engkau lembutkan, sehingga semakin bertambah orang yang percaya kepadamu menjelang kedatangan-Mu kali kedua. Terima kasih Tuhan. Inilah Bapa yang menjadi doa permohonan kami kepadamu. Mohon dengar dan kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Dan di dalam nama itu juga kami akan menyapamu dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin.